Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua kelas 5. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring. Nah, untuk pembelajaran daring hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu mata pelajaran TIK kelas 5. Materinya nanti kita akan pelajari yaitu algoritma sebagai dasar pemrograman, yang nantinya anak-anak akan memahami narasi dalam sebuah narasi atau kalimat dan membuatnya ke dalam diagram alir atau flowchart. Nah, di materi kali ini di bab 4 ini anak-anak, Pak Endro akan memilah-milah materi-materi yang mana yang akan kita pelajari bersama. Nantinya ada beberapa materi yang tidak perlu kita bahas, tidak Pak Endro ajarkan. Sebagai contohnya misal materi membuat game sederhana, itu Pak Endro cut, tidak Pak Endro ajarkan karena sistemnya praktik-praktik, kegiatan yang praktik Pak Endro tidak ajarkan. Yang Pak Endro ajarkan hanya sebagai dasar materi dasar anak-anak saja, untuk pemahaman, sebagai pemahaman anak dalam memahami materinya saja, dan itu pun hanya materi dasar. Nanti Pak Endro akan memilah-milah ya, di mana yang Pak Endro ajarkan dan mana yang tidak Pak Endro ajarkan terkait dengan pembelajaran anak TIK di kelas 5 ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini anak-anak diharapkan mampu menjelaskan algoritma sebagai dasar pemrograman. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menyajikan algoritma dalam bentuk narasi dan diagram alir. Nah, baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak yang di rumah bisa menyimak dengan cara membuka bukunya halaman 99. Algoritma sebagai dasar pemrograman. Perangkat keras komputer tidak dapat bekerja jika tidak dilengkapi dengan perangkat lunak atau pemrograman. Peran pemrograman sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi seperti yang kita pelajari di bab 3, bahwa komputer itu tidak bisa serta-merta langsung menjalankan tugas sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Jadi melalui beberapa proses dulu anak-anak, seperti yang Pak Endro kemarin jelaskan di bab 3, ada proses kompilasi dan sebagainya. Nah, algoritma tidak hanya digunakan untuk pemrograman komputer. Ya, jadi yang menggunakan algoritma tidak hanya komputer saja anak-anak, tetapi kita pun dalam kehidupan sehari-hari juga menggunakan konsep algoritma. Nah, contohnya kita membuat origami dari bunga atau juga langkah untuk menggosok gigi. Ini juga menggunakan konsep algoritma. Itu anak-anak bisa lihat di layar komputernya, layar monitornya. Ada contoh langkah membuat algoritma menggosok gigi. 1. Oleskan pasta gigi ke sikat gigi, sikat seluruh permukaan gigi sampai selesai. Nah, itu adalah contoh membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, algoritma dalam ilmu komputer adalah urutan langkah atau proses dalam suatu program komputer. Ada prosesnya, langkah-langkahnya supaya komputer ini paham apa yang kita perintahkan. Sebelum membuat programmer merancang apa yang akan mereka buat, urutan langkah-langkah yang ditulis dalam algoritma dalam komputer harus tepat. Setelah programmer menulis algoritma, ia dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menyusun kode menggunakan bahasa pemrograman. Setelah merancang algoritma, nah yang dilakukan programmer selanjutnya adalah menyusun kode, anak-anak. Kode-kode yang ada dalam komputer sehingga komputer ini bisa membacanya dan bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Nah, penulisan algoritma. Algoritma dapat ditulis dalam bentuk narasi, tadi ya, narasi kalimat yang disusun menjadi alih kalimat dan atau bisa juga ditulis dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Nanti kita akan bahas. Pada diagram alir, perintah ditulis dengan menggunakan simbol-simbol, supaya lebih mudah dimengerti. Itu ada beberapa simbol dalam menggunakan pembuatan diagram alir anak-anak.
ada itu lingkaran, ya kan, ada persegi panjang. Kalau lingkaran artinya memulai atau selesai, membuat suatu diagram alir mulainya dengan simbol itu, selesainya juga pakai simbol itu yang lingkaran. Yang persegi panjang pengolahan data, pemrosesan, ada anak panah, aliran perintah, ada nomor 4, nomor 5 sampai seterusnya. Itu simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan diagram alir. Nah, ini sebagai contoh anak-anak. Kalian disuruh membuat diagram alir dari tahap menggosok gigi. Ini contoh. Bentuk narasinya seperti ini anak-anak. Bisa dilihat itu. 1. Oleskan pasta gigi ke sikat gigi. 2. Menggosok gigi. 3. Jika gigi belum bersih maka kembali menggosok gigi. 4. Jika gigi sudah bersih maka berkumur. 5. Bersihkan sikat gigi dari sisa pasta gigi. 6. Letakkan sikat gigi di tempatnya. Nah, setelah anak-anak tahu narasinya seperti itu, anak-anak disuruh membuat diagram alirnya. Di sebelah kanannya itu ada diagram alir. Nah, caranya dengan menggunakan simbol tadi. Ada lingkaran, persegi panjang, jajar genjang. Nah, itu digunakan. Nah, caranya itu kita lingkaran karena mulai kan, lingkaran bentuknya mulai, anak panah ke bawah, kemudian oleskan pasta gigi ke sikat gigi, kemudian bawa lagi menggosok gigi, kemudian apakah gigi sudah bersih? Kalau sudah bersih lanjut berkumur, kalau belum bersih belum bersih, karena yang simbol itu belah ketupat anak-anak, nah, ini itu adalah pernyataan ya atau tidak. Nah, kalau ya berarti lanjut, kalau tidak berarti ulangi lagi menggosok gigi. Nah, sampai selesai, berkumur sampai selesai, sampai selesai garis oval lagi atau itu ya, simbol lingkaran atau oval. Ya, itu ya anak-anak cara membuat diagram alir. Mudah kan? Nah, kemudian kondisional, persyaratan. Kondisional adalah bagian dari program yang akan bekerja jika sesuatu pada program bernilai benar. Jika pada program bernilai tidak benar, program akan bekerja dengan cara berbeda. Kondisional digunakan untuk memeriksa apakah suatu pada program bernilai benar atau tidak benar sebelum dijalankan. Nah, kondisional ini dinotasikan dengan pernyataan if then, jika maka, untuk menyelesaikan satu masalah. Jika dua masalah, maka yang digunakan adalah if then else, jika maka sebaiknya. Nah, itu beda-beda. Nah, jika satu masalah if then, jika dua masalah kita menggunakan if then else. Nah, ini contohnya. Ini pernyataan if then dan pernyataan if then else. Satu masalah dan dua masalah. Yang satu masalah itu menggosok gigi contohnya. Yang dua itu narasi tentang menyeberang jalan. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, diagram alirnya seperti ini anak-anak. Nah, ya, ini yang dua masalah berarti ya. Yang dua masalah if then else. Nah, itu anak-anak materi yang kita bahas pada kali ini. Intinya tadi kita belajar tentang algoritma narasi, dalam bentuk narasi, kemudian kita disuruh membuat ke dalam diagram alirnya. Jadi kesimpulannya bahwa algoritma tidak hanya digunakan dalam komputer saja, tetapi bahkan sampai dengan kehidupan sehari-hari kita menggunakan konsep algoritma tadi yang sudah kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang tugas kalian anak-anak. Tugas anak-anak adalah buatlah diagram alir algoritma langkah-langkah untuk membuat kopi. Nah, tadi kan ada kasih contoh cara membuat atau langkah-langkah menggosok gigi, menyeberang jalan, ya kan? Nah, sekarang anak-anak buat algoritma diagram alirnya, yaitu langkah-langkah untuk membuat kopi, ya kan? Bisa ya? Mudah kan? Nah, dikerjakan di buku tugas kalian. Kalau sudah selesai difoto, dikirim ke Google Classroom. Ya, sangat mudah kan anak-anak? Siapkan cangkir, gelas, kopinya, gula dan sebagainya. Kemudian panah, rebus air dan mungkin seperti itu. Nah, anak bisa mencari contoh di beberapa referensi di internet boleh, di majalah boleh dan semuanya boleh. Ya, tentang langkah-langkah membuat kopi. Buatlah diagram alirnya. Itu anak-anak tugasnya, silakan difoto dan dikirim ke Google Classroom. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat Pak Andi sampaikan. Semoga bermanfaat.
Tetap semangat dalam pembelajaran daring. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Pak Endro. Tetap jaga kesehatan, ya kan, anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan jika anak-anak berada di lingkungan umum, ya. Kemudian selalu menjalankan 3M, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Pada akhiri, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.